Ini adalah panduan. Untuk menemani anak-anak ibadah online. Diperhatikan ya. Pertama, persiapkan anak untuk mengikuti ibadah online. Ini adalah ibadah ya. Tidak sambil main, makan, dan lain-lainnya ya. Kedua, anak melihat teladan orang tua. Papa dan Mama juga ikutan ibadah ya. Harus antusias juga. Yang ketiga, Tanyakan apa yang anak dapatkan dari ibadah online. Silakan berikan penjelasan tambahan Supaya anak-anak lebih mengerti. Selamat ibadah online. Ibadah online Abi. Mari kita memuji Tuhan. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar nih? Semoga semuanya masih sehat dan senang terus. Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Sudah siap ya? Yuk adik-adik, kita mau sama-sama bernyanyi. Siap semuanya? Yuk, kita mau sama-sama bilang dalamnya hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Bagus. Sekarang kita lebih cepat. Bisa adik-adik ya. Yuk. Siap. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Bilang haleluya. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Sekarang kita mau pelan-pelan. Siap semuanya? One, two, three. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Bagus adik-adik. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Katakan haleluya. Haleluya, 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 nyanyi. Haleluya lagi. Haleluya, 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 amin, amin. Kita mau cepet-cepet lagi, bisa ya? Let's go. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya. Haleluya, 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 nyanyi. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin. Yeay. Adik-adik semuanya hebat. Kita mau kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah sekarang adik-adik, yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Semuanya lipat tangannya dengan sikap yang sungguh-sungguh. Kita mau katakan,
yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Kita mau katakan haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Katakan lagi adik-adik dari awal. Yang terutama di hidup kita adalah Tuhan Yesus. Dengan sungguh-sungguh, segenap hati kita katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sama-sama katakan haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi katakan haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Yuk adik-adik yang baik, mari kita lipat tangan kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih bisa beribadah online. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai teman-teman, aku Josephine dari kelas Yudea. Teman-teman jangan lupa kasih persembahan untuk Tuhan Yesus ya. Teman-teman bisa titipkan ke papa dan mama, lalu transfer ke rekening ini. Oke, kita kasih yang terbaik ya. Dadah. Shalom adik-adik. Apa kabar? Semua sehat-sehat kan? Jaga kesehatan ya, karena sakit itu nggak enak. Siapa adik-adik yang pernah sakit? Siapa? Oh iya. Wah, ternyata hampir semua pernah merasakan sakit ya. Oh iya, ada yang sakit perut ya. Ada yang pilek, batuk. Ada yang demam juga, badannya panas. Iya. Nah,
Adik-adik, di negara Belanda ada seorang anak laki-laki berumur 5 tahun bernama Tijn Koosteren yang menderita kanker otak. Penyakit berbahaya nih. Jadi mungkin Tijn hanya bisa hidup 1-2 tahun lagi. Orang tua Tijn pasti sangat sedih. Tetapi Tijn kecil tetap jadi anak yang ceria. Saat di rumah sakit, Tijn bertanya kepada dokternya, apakah banyak anak-anak yang sakit seperti dirinya? Jawab dokter, di seluruh dunia ada saja anak-anak kecil yang sakit seperti Tijn. Tetapi tidak semua anak bisa ke dokter karena orang tua mereka tidak punya uang. Jadi tidak diobati dan hanya tunggu kematian. Sesampainya di rumah, Tijn bilang kepada orang tuanya, "Papa, saya harus bekerja mencari uang untuk membantu anak-anak yang sakit kanker otak." Papa Tijn hanya tersenyum. Tijn kan masih kecil, baru umur 5 tahun. Gimana mau bekerja cari uang? Besoknya, Tijn ke sekolah membawa kutek atau cat kuku punya mamanya. Di kelas, dia mencari dana dengan cara mengecat kuku 10 jari tangan teman-temannya dengan upah 1 euro, sekitar 15.000 rupiah. Tapi laki-laki jangan pakai kutek ya. Juga anak perempuan yang masih sekolah nanti bisa dimarahi guru loh kalau pakai kutek. Tijn mencari dana dengan mencat kuku teman-temannya karena saat itu hanya itu yang terpikir oleh Tijn, anak yang berumur 5 tahun. Ternyata teman-teman dan murid-murid kelas lain juga minta Tijn untuk mengecat kukunya. Guru dan orang tua Tijn terharu. Tijn adalah anak yang murah hati dan peduli kepada orang lain. Setiap hari semakin banyak orang yang datang ke rumah Tijn untuk dicat kukunya. Jadi sepulang sekolah, Tijn dengan rajin melakukan aksi pengecatan kuku. Bahkan ada stasiun TV terkenal di Belanda yang datang dan meliput kegiatan Tijn ini. Sejak itu, orang-orang dari berbagai kota, pejabat-pejabat, artis-artis menyumbang jutaan rupiah. Padahal hanya kuku 1 jari saja yang dicat. Karena mereka nggak mau Tijn yang masih kecil dan dalam keadaan sakit menjadi kecapean. Dan tahukah adik-adik, dalam waktu 1 tahun lebih, Tijn berhasil mengumpulkan uang sekitar 42 miliar untuk diberikan kepada anak-anak miskin di seluruh dunia yang menderita kanker otak. Wah, Tijn berhasil mengumpulkan uang sebanyak itu. Hebat sekali ya. Tetapi berita sedihnya, tanggal 8 Juli 2017 pagi, Tijn meninggal dunia di rumahnya. Dia hanya berumur 6 tahun. Nah, kita mau belajar seperti Tijn yang masih kecil tapi mempunyai hati yang peduli dan murah hati yang mau menolong anak-anak lain dengan apa yang dia punya dan dengan cara sederhana yang dia bisa. Nah, bulan ini kita mau belajar buah roh kemurahan. Kita dengar firman Tuhan yuk. Kemurahan hati yang seperti apa ya yang menyenangkan Bapa di surga? Ada seorang yang berpergian sendirian dari Yerusalem ke Yeriko.
Di tengah perjalanan, di jalan yang sangat sepi, tiba-tiba dari balik semak muncullah perampok yang jahat dan merampas semua barang miliknya. Dan bukan hanya itu, dia dipukuli, dia ditinju, ditendang, dan dalam keadaan luka parah ditinggalkan tergeletak di pinggir jalan. Ia tidak bisa bangun dan mengerang kesakitan. Ia lama tergeletak dan sangat berharap ada orang yang lewat dan menolongnya. Beberapa saat kemudian terdengar langkah orang berjalan. Semakin dekat dan semakin dekat. Hatinya senang. Oh, ternyata datang seorang imam. Zaman sekarang imam ini dikenal juga dengan sebutan pendeta. Seseorang yang tentunya sangat taat beribadah. Ketika imam melihat orang itu, imam itu cepat-cepat melewati dari seberang jalan dan pergi meninggalkannya. Imam itu mungkin takut akan dirampok dan bernasib sama dengan orang yang tergeletak di jalan itu. Tidak lama kemudian datang lagi seorang Lewi. Orang Lewi adalah orang-orang yang bertugas melayani di bait Allah. Ketika orang Lewi melihat orang yang tergeletak itu, ia segera pergi menghindar dan membiarkan orang yang terluka itu tetap tergeletak di jalan. Orang yang dirampok itu sedih. Tidak ada yang menolongnya. Panas matahari membuat mulutnya sangat haus. Dan semua luka-lukanya terasa sakit sekali. Kasihan ya adik-adik. Kita jangan seperti imam dan orang Lewi itu ya. Yang rajin beribadah, mendengar, bahkan mengajarkan firman Tuhan, tetapi tidak mau menolong. Itu berarti mereka tidak melakukan firman Tuhan yang mengajarkan kita harus mengasihi sesama atau orang lain. Selanjutnya, apa yang terjadi dengan orang Samaria yang dirampok itu? Dia masih tergeletak lemah. Tiba-tiba terdengar suara. Tuk, tik, tak, tik, tuk, tik, tak. Dan suaranya semakin lama semakin dekat. Ternyata itu suara langkah seekor keledai yang dinaiki oleh seorang Samaria. Ketika orang Samaria melihat orang yang dirampok, yang adalah orang Yahudi, terluka dan tergeletak di pinggir jalan, ia merasa kasihan. Sehingga ia buru-buru turun dari keledainya dan menghampiri orang itu. Dia memberinya minum, mengobati luka-luka di tubuhnya dengan minyak, dan membalutnya. Padahal pada waktu itu orang Samaria adalah orang yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Bahkan dianggap musuh karena orang Samaria dianggap tidak suci oleh orang-orang Yahudi. Tetapi orang Samaria yang murah hati itu membalas dengan kasih, menolong, menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawanya ke penginapan. Lalu memberinya makanan dan merawatnya. Bahkan orang Samaria itu membayar seluruh biaya penginapan dan perawatannya. Nah, menurut adik-adik, siapakah orang yang benar dari ketiga orang itu? Imam, orang Lewi, atau orang Samaria? Iya, betul. Yang benar adalah orang Samaria yang mau menolong musuhnya. Biasanya kita mau mengasihi atau berbagi atau menolong seseorang karena kita kenal.
karena dia teman atau sahabat kita. Atau karena dia baik dan kita mau membalas kebaikannya. Tetapi dari cerita tadi, Tuhan Yesus memberi contoh bermurah hati kepada semua orang, bahkan kepada musuh kita. Firman Tuhan berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga." Dan adik-adik, pastikan ya, sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh punya musuh ya. Harus baik dan bisa berteman dengan semua orang. Tadi kita juga belajar dari Tane yang masih kecil yang bermurah hati dan berbelas kasihan kepada anak-anak lain yang sakit tapi tidak bisa ke dokter. Padahal Tane tidak pernah kenal dengan anak-anak itu loh. Oh iya, murah hati itu tidak hanya harus kasih uang ya adik-adik. Kita bisa kasih perhatian. Misalnya ada teman yang jatuh, kita harus berbelas kasihan. Jangan diketawain. Lucu ya kamu jatuh. Atau rasain lu, emang enak. Itu sangat tidak baik ya adik-adik. Kita harus berempati. Artinya ikut merasakan penderitaan orang lain. Dan pastinya kita harus terus tolong, dibantu, obatin kalau terluka. Kita juga bisa hibur teman yang lagi sedih, menjenguk teman yang sakit. Tetapi karena masih harus stay at home, kita cukup telepon teman kita itu ya. Seperti Tuhan Yesus yang selalu berbelas kasihan kepada semua orang, yang sakit disembuhkan, yang menderita ditolong, yang hidupnya dikuasai iblis, Tuhan bebaskan. Kita anak-anak Tuhan Yesus harus bermurah hati seperti Tuhan Yesus. Dan Bapa di surga yang adalah murah hati. Oke adik-adik, hari ini kita belajar menjadi anak yang berbelas kasihan dan lebih murah hati. Yuk, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mau jadi anak yang murah hati dan berbelas kasihan. Tolong saya cepat mengerti dan menolong orang lain yang perlu pertolongan, agar mereka dapat merasakan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Hai adik-adik, ini adalah ayat hafalan untuk bulan Juli. Hafalkan ya. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Happy Sunday, bye-bye. Mari membuat aktivitas. Kak Yosua mau nanya, kalau adik-adik tadi dengerin firman Tuhannya, adik-adik pasti bisa jawab. Tadi orang Samaria yang baik hati datang dengan menaiki binatang apa? Ayo. Apa? Iya, binatang keledai. Hari ini Kak Yosua mau ngajarin bikin keledai ciluk, Pak. Kayak gini. Ciluk, Pak. Ciluk, Pak. Yuk.
Nah adik-adik, untuk membuat keledai ciluk bak, kita membutuhkan beberapa peralatan dan bahan. Bahan-bahannya adalah ini, gelas kertas. Kalau adik-adik nggak punya gelas kertas, adik-adik boleh ganti dengan gelas bekas air mineral yang sudah diminum ya. Kemudian adik-adik butuh 3 buah sedotan. Sedotan plastik seperti ini. Adik-adik juga butuh isolasi, double tape, gunting, spidol, kertas karton atau kertas biasa, apa aja boleh. Dan adik-adik juga membutuhkan pensil warna. Pertama-tama kita perlu menggambar kepala dan 2 kaki dari keledai yang akan kita pakai. Cara gambarnya mudah sekali. Pertama-tama adik-adik gambar huruf U yang besar. Sudah? Kalau sudah, adik-adik gambar 2 huruf N untuk telinganya. N. Kalau sudah, di antara 2 huruf N ini, adik-adik gambar huruf N yang lebih kecil ya. N. Terus ditutup. Setelah itu, adik-adik gambar 2 huruf M. Sudah? Selanjutnya adik-adik gambar lagi 2 huruf N yang kecil seperti ini. N jadi matanya. Sekarang kita gambar hidungnya. Caranya mudah sekali. Bikin garis lengkung dari sini ke sini. Habis itu gambar 2 garis. Jadi deh kepalanya. Kemudian adik-adik gambar 2 kaki. Caranya mudah, adik-adik cukup gambar lingkaran, 2 biji. Setelah jadi gambarnya, adik-adik warnain gambarnya sesuai dengan warna yang adik-adik suka. Kak Yosua suka warna coklat, jadi keledainya Kak Yosua warnain dengan warna coklat. Kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik gunting sesuai dengan garis yang ada. Nanti jadinya seperti ini. 2 kaki, 1 kepala. Di belakang 2 kaki dan 1 kepala ini, adik-adik tempelkan double tape. Oke? Selanjutnya, ambil 3 sedotan dan gunting sedotannya. Yang pertama, gunting sedotannya agak panjang dan gunting 2 sedotan yang lain lebih pendek. Kira-kira sekitar sedikit lebih dari setengah dari sedotan yang panjang. Jadi yang pendek panjangnya seperti ini. Kalau sudah, ambil ketiga sedotan tadi dan adik-adik tempelkan ketiganya dengan isolasi menjadi seperti ini. Diisolasi menjadi 1. Seperti ini, yang pendek di samping yang panjang. Oke? Ambil gelas kertas yang adik-adik punya, kemudian adik-adik buat lubang. 1 di sini, di samping, kemudian di belakangnya, di samping juga, kemudian di bagian bawah dari gelasnya. Sudah? Kalau sudah, ambil tadi sedotan yang sudah ditempel dengan isolasi dan kemudian adik-adik tempelkan kepala keledainya ke atas sini. Setelah itu, nanti sedotan yang sudah ada ini dimasukkan masing-masing. Yang ini dimasukkan dari atas ke bawah. Kemudian yang samping ini di kanan kiri gelasnya.
Baru setelah adik-adik masukkan semuanya, baru adik-adik tempelkan tangan kedua kaki keledainya di masing-masing kanan kiri tangannya. Nah, jadi deh keledai ciluk baknya. Cara maininnya gampang adik-adik. Sedotan yang ada di bawah tinggal ditarik. Nanti kepalanya masuk. Kalau misalnya adik-adik sudah, bisa dinaikin lagi nih. Nanti kepalanya naik. Ciluk bak, ciluk bak, ciluk bak. Lucu ya? Adik-adik yang kesulitan boleh minta bantuan mama dan papa. Dan khusus untuk adik-adik kelas kecil, hati-hati ya menggunakan guntingnya. Atau supaya lebih aman, adik-adik juga boleh minta bantuan mama dan papa. Oke? Oke adik-adik, sekian ibadah anak online hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jaga terus kesehatan dan jangan lupa baca renungan harian yang ada di kotak deskripsi di bawah ini ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.